sah-sah saja. Menurut saya sah-sah saja. Apalagi kalau saksi itu yang menguntungkan klien kami, itu sangat saya dukung. Sangat saya dukung. Berarti mereka tidak berbohong. Mereka yang dulu berbohong, sekarang mereka cabut kebohongan mereka itu. Itu bagus, sangat luar biasa. Gitu Mas. Kalau memang menguntungkan daripada klien kami, itu sangat saya dukung banget. Saya dukung sekali itu. Nah, mengenai yang ini tadi ya, yang mengenai langkah-langkah kami kan. Langkah-langkah kami, saya hari Rabu, insya Allah saya akan datang ke ngadap Kejaksaan Agung, sama menyampaikan ke Jaksa Agung, agar Jaksa Agung memerintahkan jajaran kejaksaan yang di bawah naungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, termasuk itu Kejaksaan Negeri Cirebon, untuk berhati-hati dan sangat harus teliti menerima berkas dari polisi. Jangan sampai nanti kan ini bola panas loh. Kalau udah P21 itu lepas tanggung jawab dari polisi. Nah itu Mas, saya akan menyampaikan itu hari Rabu tanggal 19 saya datang ke Kejaksaan Agung. Gitu. Tapi terkait tanggapannya ayah Eki nih yang sudah diperiksa oleh Propam Mabes Polri, gimana nih Bang tanggapannya Abang sebagai kuasa hukumnya Peggy? Saya belum tahu ya apa isi daripada hasil pemeriksaan itu ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau saya memang dari awal saya mendukung sekali harus diperiksa. Sebab saya bilang, biar kita tahu terang benderang, semuanya terang benderang. Dari pengakuan ini saya ngelihat itu kalau saya tidak salah ya, tapi untuk lebih pasti nanti saya baca lagi. Tadi saya baca di putusan pengadilan, tapi saya sudah berulang-ulang saya baca. Itu menurut keterangan daripada ayah Eki, itu Rudiana itu ada SMS ditujukan ke Sudirman kalau saya tidak salah, dikasih unjuk ke Sakata Talib tanggal 17. Isi SMS katanya berupa ancaman terhadap si Eki. Yang melakukan adalah si Dani ini tanggal 17 ya, 17 sementara kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini SMS ini menurut dari Ibtu Rudiana. Ini makanya saya bilang, Rudiana memang harus diperiksa. Itu katanya ada ancaman dari si Dani terhadap si Eki. Menjadi pertanyaan saya, si Dani ini sendiri sekarang ini polisi katakan fiktif. Itu satu ya. Dani fiktif, satu. Si Andi ini kan fiktif juga. Di dalam putusan pengadilan dikatakan kalau mereka minum tanggal 27 pas ada kejadian, si Andi ini juga bercerita ke grup ini, kelompok ini, kalau dia punya masalah sama geng motor ekstasi. Makanya belum begitu lama setelah mereka minum itu, si korban Eki bersama si Pina lewat menggunakan jaket ekstasi. Dikejar, ketangkap, dibawa ke lahan kosong, digebuki. Si Dani memperkosa, si Andi juga memperkosa. Dua-duanya melakukan pemukulan. Dua-duanya dijadikan fiktif sama polisi. Nah, ini menjadi tanda tanya. Dua-duanya motivasi terjadi perkara ini ada dari dua-duanya. Ada dari si Dani tadi bilang dia SMS. Nah, tanggal 17. Sementara si Andi menyampaikan tanggal 27. Nah, dua-duanya fiktif. Padahal sumbernya ada dari dua-duanya nih. Ini menjadi pertanyaan saya. Ada apa terhadap ini? Apakah dua-duanya memang fiktif atau ada yang terselubung lebih besar di dalam perkara ini? Makanya harus Ibtu Rudiana itu diperiksa. Sebab Ibtu Rudiana waktu itu menjabat Kanit Narkoba. Ibtu Rudiana lah yang menangkapin orang-orang yang ini, yang menjadi yang terpidana sekarang ini. Berarti bisa dibilang kunci dari kasus ini tuh dari bapaknya Eki, bisa dibilang gitu gak sih Bang? Bisa, memang itu harus terbuka, harus benar-benar si Rudiana. Ada apa? Kita tidak tahu, makanya saya bilang, ini makanya saya menyampaikan ini benar-benar harus dilakukan pemeriksaan yang benar-benar. Ini bukan hanya sebatas terhadap klien saya aja. Nah sekarang ini yang terpidana sendiri sekarang ini kan sudah mau mengajukan PK, sudah mau PK. Nah maksud saya ini lebih lucu lagi nanti. Ini kita berandai-andai.
klien saya dijatuhi dihukum, yang 6 orang itu diterima PK-nya semua bebas, kan lucu, menjadi lucu. Ini lucu, perkara ini sangat lucu. Itu Mas. Tapi kan Ibtu Rudiana orang banyak bertanya-tanya nih sampai sekarang Bang, belum buka suara ke publik. Itu ibaratkan itu penyampaian pun waktu itu awal-awal kasus ini hanya ke medsos saja. Mungkin kenapa sih Bang belum buka suara berani untuk ke publik terkait kasus Vina dan Eki ini? Nah, saya tidak tahu. Maka saya tidak tahu, saya nggak bisa berandai-andai juga. Makanya saya bilang tadi, karena dia ini merupakan anggota kepolisian, maka pihak kepolisian lah dalam hal ini Propam melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana ini. Ada apa, kenapa, dan mengapa? Banyak dipertanyakan ya Bang, bisa dibilang. Ya, boleh dipertanyakan. Tapi kan banyak yang geram juga nih sama ayah Eki yang tidak muncul gitu kan. Bukan mungkin salah satunya netizen kok belum muncul itu, banyak geramnya. Mungkin Abang gimana nih perasaan Abang? Apakah Abang geram juga atau seperti apa? Kalau menurut saya ya wajar-wajar aja. Yang tadi netizen geram gitu kan, Iya. Wajar-wajar aja. Makanya saya bilang ini memang harus dilakukan pemeriksaan, dan si Ibtu Rudiana ini memberikan pernyataan ke publik biar mereka tidak tanda tanya. Dan ini menjadi pertanyaan saya juga, ada apa? Sebab jabatannya Kanit ayahnya Eki waktu itu Kanit narkoba. Memang ya benar-benar terbuka semuanya. Tapi yakin gak sih nanti pra-peradilan Peggy bakal menang? Ya, saya sebagai penasihat hukum ya. Kalau saya penasihat hukum, saya bilang seperti saya ditanya beberapa media ini dari media elektronik, ada juga siaran langsung segala macam, pasti bertanya. Saya katakan saya sangat optimis. 99% saya bilang kita menang. 1% milik Allah. Ya ini kan menurut keyakinan saya dari fakta yang ada. Tapi semuanya saya nggak bisa mengatakan 100%. Ya, kita lihat di persidangan nanti. Tetapi kalau keyakinan dari fakta-fakta yang ada, optimis saya 99%. Ada alasan lain gak sih Bang mungkin yang membuat Abang yakin nih 99% itu? Oh ya ada. Apa tuh? Banyak. Satu saya bilang, nanti kami mendatangkan saksi ahli. Kita udah buat konsultasi kemarin. Yang kedua, waktu dalam kejadian perkara itu si Peggy Setiawan ada di Bandung. Yang ketiga, Peggy yang dicari itu apa disampaikan oleh Sakatatal, bukanlah Peggy ini. Pernah dikasih unjuk, fotonya bukan foto ini. Memang ini salah tangkap. Saya mengatakan salah tangkap. Yang ketiga lagi saya bilang, seperti saya sampaikan, ini ada kelucuan. Peggy alias Peron itu pernah DPO, menjadi DPO kan 3 orang awalnya DPO itu. Peggy alias Peron ya, bukan Peggy Setiawan. Berarti kalau DPO sudah menjadi tersangka. Nah, sementara klien kami Peggy Setiawan ditangkap baru tanggal 22 jadi tersangka. Makanya saya bilang, saya optimis, insya Allah. Berarti hal tersebutlah yang membuat Abang kalau Peggy itu gak bersalah. Banyak yang lain lagi bisa Apa kita itu? buktikan. Banyak, tapi tidak saya sebutkan semuanya. Tapi Nanti pas di pra-peradilan persidangan nanti. pra-peradilan kita lihat. Tanggapan kesaksian Liga Akbar gimana Bang? Yang sedang ramai sekarang. Karena kan dia sempat bertemu Ayah Hakim 4 mata seperti itu. Nah, saya kalau saksi-saksi mereka itu saya, yang saksi-saksi yang lain itu saya, ya terserah mereka lah. Bagaimana ini kan mau cabut saksi, mau ini. Tapi kalau dia menguntungkan daripada klien kami, alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, terkait dengan Abang mengatakan bahwa Kapolda Jabar harus diganti. Mungkin alasannya kenapa nih Bang? Enggak. Saya mengatakan begini nih. Ini Kapolda Jabar waktu saya bilang harus diganti ini kan. Makanya saya bilang ini harus benar-benar penyelidikan terhadap perkara ini. Harus benar-benar serius dan jangan sampai terjadi salah tangkap. Itu di sana, Mas. Tapi terkait jangan sampai terjadi itu kenapa Bang? Mungkin apakah terkait kasus ini yang banyak ditanda-tanyakan? Banyak ditanda-tanyakan. Perkara ini banyak ditanda-tanyakan. Bagi kami banyak ditanda-tanyakan. Tapi kita lihat proses hukum, makanya kemarin Mas, saya datang ke Komisi 3 agar Komisi 3 care terhadap perkara ini. Sudah itu saya ke Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial kebetulan sekarang menurut informasi yang ada Komisi Yudisial sudah membentuk tim untuk memonitor perkara ini. Dan saya akan datang ke Jaksa Agung hari Rabu tanggal 19 ini. Saya mau menyampaikan ke Jaksa Agung
kita kan, kalau saya kan kebetulan background saya tentara ini, saya mau harus langkah-langkah saya harus langkah ke depan. Makanya saya mengantisipasi jangan sampai perkara ini nanti sudah dilimpahkan ke polisian, jaksanya kurang teliti, P21, maka bola panas ini ada pada kejaksaan. Apa yang dibawa nanti ke Kejaksaan Agung, Bang? Saya akan menyampaikan surat permohonan dan saya akan menyampaikan kepada Jaksa Agung, ya tadi saya bilang, untuk menyampaikan kepada kejaksaan yang di jajaran di bawahnya agar untuk lebih teliti. Jangan sampai saya bilang bola panas ada pada kejaksaan. Mungkin Abang ada tanggapan Hotman Paris nih, minta dibentuk tim pencari fakta terkait kasus Mina dan Eki. Menurut Abang gimana? Apakah setuju atau tidak? Oh, saya sangat setuju. Sangat setuju. Apa disampaikan oleh Bang Hotman itu setuju sekali. Karena apa? Saya bilang gini, ini ada sesuatu yang terselubung yang tidak terungkap. Yang tidak terbuka. Betul Bang Hotman itu. Biar ini terang benderang semuanya, bukan hanya kasus untuk klien saya aja, bukan. Kalau saya fokus ke klien saya aja gampang aja, bisa aja kita ini. Tapi ini ada sesuatu yang terselubung, yang tidak terungkap. Betul sekali. Setuju banget apa disampaikan Bang Hotman itu, bentuk tim investigasi biar terang benderang semuanya. Berarti sangat mendukung sekali biar kasus ini terungkap semuanya. Sangat mendukung. Bang Hotman aja mengajak seperti itu, apalagi kami dari Bang Hotman itu kan kuasa hukum dari korban, apalagi kami kan, lebih setuju lagi. Tapi melihat di tengah kasus ini kan ada orang yang bermunculan di medsos, ada salah satu yang disebutkan Widi yang menyangka bahwa dari pengacaranya keluarga Pina itu bahwa Widi menuduh kalau Putri itu adalah Linda dari tim Hotman. Mungkin Abang melihatnya seperti apa sih yang seperti ini? Kemunculan orang-orang seperti ini gitu, Bu. Saya nggak mau komen kalau itu. Nggak mau komen saya. Berarti lebih ke fokus ke Peggy. Lebih fokus ke Peggy, tapi apa yang disampaikan Bang Hotman bentuk tim investigasi, saya sangat mendukung. Setuju banget saya. Tapi melihat Ayah Eki, mungkin dari Abang ada pesan gak sih? Saya sampaikan ke Ayah Eki ini sebenarnya, ayo Pak Rudiana, kita terbuka semuanya. Ada apa ini? Terhadap perkara ini ada apa? Saya jujur sampai, maka saya berulang kali. Saya Mas, saya tidak ikhlas pembunuhnya itu berkeliaran. Tidak ikhlas. Ya, saya ada kekhawatiran begini. Yang membunuh sebenarnya berkeliaran, dia menari-nari di luar, sementara bukan pembunuhnya di penjara. Nah ini menjadi yang saya tidak suka yang ini. Tapi kalau siapa pembunuhnya harus kita penjarakan. Setuju banget saya. Makanya saya bilang ini kita Pak Rudiana, terbuka semuanya dari awal. Kita buka semuanya. Kami siap membantu Pak Rudiana. Ada apa terhadap perkara ini? Tapi ya saya akan berpesan ke Kapolda ya. Saya ini ya kita saling bekerja sama lah. Bekerja sama di dalam menuntaskan perkara ini. Saya sebagai penasihat hukum, Polda sebagai penyidik. Kalau kerjasama yang bagus yang ini cepat selesai kok. Itu aja pesan saya. Jangan sampai contoh begini ya. Yang saya untuk Kapolda saya sampaikan. Dulu pernah ada waktu surat ini contoh paling kecil saya bilang. Surat kuasa pertama kali ada 2 orang atas nama Adnan sama Ibu Yanti. Setelah itu bermunculan beberapa orang, termasuk saya, ada 64 lebih, ada surat kuasa lagi, surat kuasa baru. Yang 2 orang tadi Adnan sama Ibu Yanti masuk di dalam itu. Kami mau minta tanda tangan kepada tersangka. Yang menurut saya agak dipersulit dipahami penyidik. Dia katakan agar Ibu Yanti ini membuat surat keterangan kalau memang yang ini dibolehkan untuk ikut di dalam surat puasa ini. Yuk. Ibu Yanti pun ada di dalam yang 64 itu kok. Nah seperti ini maksud saya nggak usah lah yang kita berbeli-beli, nggak usah, kita lancar-lancar aja. Saya sangat mendukung apa kerjanya yang dilakukan oleh Kapolda. Itu aja Mas. Tapi cara Abang mungkin bisa meyakinkan publik kalau Peggy tidak bersalah gimana? Ya meyakinkan publik kalau Peggy tidak bersalah. Kalau ini saya bilang namanya udah berbeda. 1, DPO itu adalah Peggy alias Peron. Klien kami adalah Peggy Setiawan. Ya.
Yang kedua, malam kejadian perkara kita bisa mendatangkan saksi nanti. Kalau Peggy Setiawan ada di Bandung. Yang ketiga, logika. Hukum itu harus menggunakan logika juga. Kalau memang Peggy melakukan tindak pidana ini, habis kejadian perkara, itu kan polisi gampang mencarinya. Adanya di Bandung. Gampang. Banyak lagi Mas, banyak yang bisa kita. Nanti saya bongkar semuanya ada di sidang pra peradilan. Harapannya mungkin Bang terkait kasus ini, Abang? Harapan saya satu, lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Bebaskan Peggy sekarang juga, itu harapan.